Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Dan apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, coba apakah kalian hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Jika sudah siap, yuk kita berdoa dulu sebelum belajar agar kita fokus dalam memahami pembelajaran. Yuk, berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tema 8, subtema 2, keunikan di daerah tempat tinggalku. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, coba Ibu mau bertanya kepada kalian semua, coba minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya? Ya, betul, kita mempelajari tentang teks fiksi. Kita mengenal ya teks fiksi yang berasal dari Jawa Barat. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks fiksi yang berasal dari daerah lain. Dan lalu yang kedua, kita akan mempelajari gaya yang mempengaruhi gerak benda. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Oke, pertemuan yang lalu kita kan sudah jalan-jalan dan berkenalan dengan keunikan di daerah Jawa Barat ya. Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi yuk dan kita berkenalan lagi yuk dengan keunikan di daerah lainnya, yaitu daerah ini. Coba Ibu menampilkan sebuah gambar, kira-kira ini daerah mana ya? Betul, ini adalah daerah Yogyakarta. Coba Ibu bertanya, apakah di sini dari kalian ada yang pernah jalan-jalan ke Yogyakarta atau mengunjungi kota Yogyakarta? Oke, ternyata banyak ya dari kalian yang sudah mengunjungi daerah Yogyakarta. Bagaimana menurut kalian? Menyenangkan? Iya, menyenangkan ya, karena unik sekali ya. Banyak keberagaman dan keunikan yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, sekarang coba Ibu mau memberikan sebuah gambar lagi. Nih, coba ini gambar apa? Ya, betul. Ini merupakan simbol Tugu Yogyakarta yang ada di Yogyakarta. Lalu Ibu akan melihatkan lagi sebuah gambar. Ini gambar apa? Betul, ini adalah transportasi andong yang biasa kita lihat di daerah Yogyakarta. Ternyata banyak sekali ya keberagaman dan atau keunikan yang berasal dari daerah Yogyakarta. Tapi ada juga keunikan lain yang berasal dari daerah Yogyakarta yang pasti kita semua tahu. Ini gambarnya. Gambar apa ini? Ya, betul. Ini merupakan gambar Candi Prambanan. Ngomong-ngomong soal Candi Prambanan, Ibu punya sebuah cerita asal-usul Candi Prambanan. Nah, sekarang coba kalian buka buku tematik halaman 62 dan kita akan mengenal asal-usul dari Candi Prambanan. Apakah kalian sudah membuka buku tematik halaman 62? Jika sudah, ayo kita baca teks fiksi berjudul Roro Jonggrang bersama-sama. Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengking. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso dengan angkuhnya. Aku meminta kau membangun 1000 candi untukku. Semuanya harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso dengan angkuhnya. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap,
bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Lalu, Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokokan ayam jantan, pasukan jin terkejut. "Hari sudah pagi, kami harus pergi," teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Lalu Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso pun tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi, dan ternyata memang benar. Hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. "Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan." "Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu," sahut Roro Jonggrang. "Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itulah hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Selesai. Apakah kalian dapat menangkap isi cerita tersebut? Bagus. Ceritanya menceritakan tentang apa ya? Oke, betul. Nah, karena kalian sudah bisa menangkap isi cerita tersebut dan maksud dari cerita tersebut, Ibu mempunyai beberapa soal. Dan yuk kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Jelaskan. Coba di sini ada yang mau berpendapat? Oke. Ya, betul. Cerita fiksi merupakan cerita yang berdasarkan imajinasi dan kreativitas si penulis. Good job. Lalu apa lagi? Ada yang mau menjawab lagi? Oke, betul. Cerita teks fiksi ini merupakan cerita hayalan atau tidak nyata. Betul, good job. Kalian sudah paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sebutkanlah tokoh utama pada bacaan berjudul Roro Jonggrang. Siapakah tokoh utamanya? Betul, Roro Jonggrang merupakan tokoh utamanya. Ada yang dapat menjelaskan mengapa Roro Jonggrang termasuk ke dalam tokoh utama? Oke, betul, karena Roro Jonggrang ini tokohnya ini dimunculkan terus-menerus ya sepanjang cerita, dan juga di dalam cerita ini menceritakan tentang Roro Jonggrang. Oke, betul. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkanlah tokoh tambahan pada bacaan berjudul Roro Jonggrang di atas, atau yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca. Betul, Bisumi dan Raja Prambanan. Coba mengapa Bisumi dan Raja Prambanan ini termasuk ke dalam tokoh tambahan? Iya, betul. Karena tokoh Bisumi dan Raja Prambanan ini hanya dimunculkan sekali dalam cerita. Dan juga tujuannya ini untuk menjadi pemanis isi cerita saja. Oke, kalian ternyata sudah paham ya tentang cerita teks fiksi. Nah, berbicara tentang tokoh pada teks fiksi, ternyata tokoh teks fiksi ini dibagi ke dalam 3 jenis karakter. Coba ada yang tahu? Oke, betul ya. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Yang kedua, antagonis. Dan yang ketiga adalah tokoh tambahan. Oke, coba kita ulas satu-satu. Tokoh protagonis adalah tokoh seperti apa? Ya, betul. Tokoh yang menjadi tokoh utama dan biasanya ini memiliki watak atau sikap yang
positif atau yang baik. Misalnya seperti tokohnya ini bersikap baik hati, lalu lemah lembut, senang menolong, rajin, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Betul, tokoh antagonis ini merupakan tokoh penentang dari tokoh utama atau tokoh protagonis ya. Kira-kira wataknya ini seperti apa ya tokoh antagonis ini? Ya betul, biasanya memiliki sikap-sikap atau watak-watak yang negatif seperti jahat, lalu sombong, lalu iri, dengki, dan sebagainya. Lalu ada yang ketiga adalah tokoh tambahan. Apa itu tokoh tambahan? Ya betul, tokohnya ini merupakan tokoh yang tujuannya ini menjadi pemanis sebuah cerita. Lalu, sekarang coba kalau kita kembali lagi ke teks Roro Jonggrang, siapakah yang menjadi tokoh protagonisnya? Betul, Roro Jonggrang. Lalu, kira-kira siapa yang menjadi tokoh antagonisnya? Betul, Bandung Bondowoso. Karena Bandung Bondowoso memiliki sifat yang sombong ya. Lalu, selanjutnya, siapa yang menjadi tokoh tambahan? Ya, betul, Bisumi dan Raja Prambanan. Nah, kelihatannya kalian sudah paham ya mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam teks fiksi. Nah, tadi kita sudah berkenalan ya dengan teks fiksi yang berasal dari Yogyakarta dan juga merupakan cerita asal-usul dari sebuah candi Prambanan. Sekarang coba lihat gambar yang Ibu tampilkan. Oke, ini ada sebuah gambar yang mana letaknya ini adalah di Candi Prambanan. Dan juga terdapat 2 petugas kebersihan. Ya, nah, Ibu bertanya kepada kalian. Ibu izin bertanya kepada kalian, menurut kalian apakah kedua petugas yang ada di gambar ini melakukan gaya? Oke, katanya iya. Mengapa? Ya benar, karena petugas yang pertama dia ini menarik gerobak. Lalu yang petugas yang kedua mendorong gerobak sehingga mereka ini sudah melakukan gaya. Karena minggu yang lalu kita juga sudah belajar mengenai gaya, bahwa gaya itu adalah gerakan atau tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sehingga kedua petugas tersebut sudah melakukan gaya karena mereka melakukan tarikan dan melakukan dorongan yang menyebabkan benda atau gerobaknya bergerak. Sekarang Ibu mempunyai sebuah video yang mana terdapat orang yang sedang bermain bola. Coba kalian perhatikan baik-baik ya videonya. Perhatikanlah apa yang terjadi pada bola ketika ditendang dan diberhentikan. Kalian tadi sudah menyimak ya atau menonton video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalian sedang bermain bola di lapangan bersama teman kalian. Lalu, apa ya yang akan terjadi jika bola ditendang? Ada yang bisa menjawab? Betul, bola menjadi bergerak ya. Ketika bola ditendang, maka terjadi perubahan, yaitu perubahan bola yang awalnya dia menjadi bergerak. Betul. Sekarang coba kita bayangkan lagi, kalian masih main bola bersama teman-teman kalian. Lalu apa yang terjadi pada bola yang kalian hentikan? Ketika kalian menghentikan bola, apa yang akan terjadi? Betul, bola yang dihentikan akan mengalami perubahan juga, yang mana perubahan yang awalnya bergerak, dia menjadi diam. Betul, sehingga kita dapat menyimpulkan nih anak-anak, bahwa ketika kita menendang bola dengan menggunakan gaya dan juga memberhentikan bola dengan menggunakan gaya, maka disitulah kita dapat mengetahui bahwa gaya dapat mempengaruhi
bola menjadi diam ataupun sebaliknya. Dan juga bisa kita simpulkan bahwa gaya ini dapat mempengaruhi benda yang awalnya dia diam menjadi bergerak. Dan juga gaya pun dapat mempengaruhi benda yang awalnya dia diam menjadi bergerak. Tadi kita sudah membayangkan ya, ketika kita sedang bermain bola, kita menggunakan gaya untuk memberhentikan dan menggerakkan bola. Sekarang yuk kita bayangkan lagi, kita sedang bermain mobil-mobilan, yang mana mobil-mobilannya ini kita ikat depannya, sehingga kita dapat menarik mobil dengan tali. Pasti kalian pernah kan bermain seperti itu, bermain mobil dengan tali? Ya, nah coba kalian bayangkan. Sudah dibayangkan? Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu izin mau bertanya kepada kalian. Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Katanya ada. Oke. Apa perubahannya? Oh, terjadi perubahan kecepatan pada gerakan mobil mainan. Betul. Sehingga tadi dari situ kita dapat menyimpulkan nih bahwa dengan menggunakan gaya kita ini dapat menarik mobil mainan yang awalnya dia lambat menjadi cepat. Dan kita dapat simpulkan juga gaya ini dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya gerakan benda. Betul. Nah, lalu coba kita bayangkan lagi, kalian masih bermain mobil mainan ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kalian menarik mobil mainan ini lalu membelokkannya? Apa yang terjadi? Betul, mobil mainannya ikut berbelok. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gaya juga dapat mempengaruhi arah gerak benda. Betul. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, yuk kita simpulkan pembelajaran bersama-sama. Kesimpulannya, yang pertama, cerita teks fiksi merupakan cerita hayalan atau tidak nyata yang biasanya didasari berdasarkan imajinasi si penulis. Dalam cerita fiksi terdapat 3 karakter tokoh, yaitu yang pertama protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempercepat dan memperlambat gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam dan sebaliknya. Dan yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Wow, hari ini kalian hebat sekali. Untuk mengasah kemampuan kalian dapat mengerjakan soal yang ada di Edologi ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!